Ini adalah pelanggaran, yang hanya bisa digunakan logam. Mereka memasukkan uang ke dalam sebelum kembali ke penjara. Menyembunyikannya ke dalam tubuh. Pria berkacamata ini yang bawa. Sudah 2 hari ia sakit perut. Tiba-tiba tanpa sengaja jatuh keluar. Ia beritahu rekannya. Setelah tahu, buru-buru cari di lantai. Uang ini harapan mereka untuk kabur. Di saat ini petugas penjara datang. Mereka harus tetap bekerja. Saat makan siang mereka mencuci tangan di ember. Karena sudah menyembunyikan kapsul. Namanya Papi. Pria berkacamata namanya Dega. Mereka sudah beli perahu untuk kabur. Tapi sore itu, para tahanan dikumpulkan. Ternyata saat salah satu tahanan yang kabur tertangkap dan dibunuh. Berdasarkan peraturan, tahanan ini akan dipenggal di depan umum. Petugas meminta Papi dan Dega untuk membuang mayatnya, tapi Dega terlihat pucat karena ketakutan. Baru jalan sebentar, langsung terjatuh. Petugas mengeluarkan sabuk dan memukulnya. Terburu-buru, Papi mengambil batu di tangannya, dan memukul petugas. Perubahan mendadak, mengacaukan rencana awal mereka. Papi lari terus-menerus. Ke tempat ia membuat janji dengan kusir. Dan Dega yang ketakutan lupa melarikan diri. Malam harinya, kapal berangkat. Belum sempat Papi senang. Di belakangnya terdengar suara peluru. Ternyata penjaga sudah bersiap sebelumnya. Semua petani di sekitar, tidak peduli tahanan mengeluarkan berapa banyak uang. Petugas penjaga akan membayarnya 2 kali lipat. Sesuai dengan aturan, tahanan yang kabur untuk pertama kalinya akan ditahan di sel isolasi selama 2 tahun. Dalam 2 tahun ini, tahanan tidak boleh bicara, tidak boleh mengeluarkan suara, karena kesepian dan sendiri bisa menghancurkan keinginan mereka. Ada tahanan yang mati setiap hari. Diseret keluar. Awalnya, ia berjalan mondar-mandir di dalam sel, terus berhitung agar waras. Saat petugas tahu, ia menyuruh petugas lain untuk memukulnya. Papi makin lama makin lemah. Hari itu petugas yang antar makanan. Berinya sebuah ember. Saat dibuka, ada kelapa segar di dalamnya. Di dalam juga ada sebuah kertas. Papi tahu Dega pasti membeli. Rasa manis di kelapa memberinya harapan. Ia mulai berolahraga untuk mempertahankan kekuatannya. Petugas penjara tahu hal ini. Tapi Papi tidak mau beritahu itu ulah Dega. Dalam kemarahan, petugas menjatuhkan hukuman berat. Hilangkan cahaya. Saya melihat kain hitam besar dibangun di dalam sel. Kegelapan dan keheningan tanpa akhir. Tidak butuh berapa lama, ia mulai berhalusinasi. Pada waktu bersamaan, Dega terus berpikir. Menjadi anggota petugas. Akhirnya mendapat pijakan di penjara. 2 tahun telah berlalu. Tidak ada yang tahu gimana ia bisa di sini. Papi sekarang dirawat di rumah sakit. Melihat dirinya kebosanan, Dega menyalahkan dirinya. Papi mengeluarkan jari telunjuknya. Ternyata selama ini ia berpura-pura. Belum menyerah untuk kabur. Dega beritahu, petugas akan memutar film di hari Minggu ini. Penjagaan akan lemah di saat itu. Keduanya membuat rencana kabur. Papi berpura-pura berteriak keras. Dokter datang dan memberikannya obat. Saat dokter pergi, ia mengeluarkan obatnya. Beberapa hari kemudian, ia memberikan Dega obat tenang. Waktu yang bersamaan, ia menghubungi kapal. Sampai di hari itu, Dega memasukkan serbuk ke dalam bir. Kasih ke shift petugas penjara. Waktu bersamaan, ia dipanggil untuk menyajikan teh dan air. Di sisi lain, Papi dan teman satu selnya memukul tahanan penjaga kunci. Ia mengumpat di koridor. Tapi Dega terlambat. Saat itu hujan turun. Rencananya berantakan. Suara kebisingan. Seluruh penjara mati lampu. Keempatnya mengambil kesempatan melompat dari tembok penjara. Dega tanpa sengaja terkilir. Mereka berlari ke arah sungai, mencari perahu kecil. Tapi masalahnya datang. Perahu ini selain kecil juga bocor. Pria berkumis mengusulkan untuk membuang Dega ke laut. Papi tidak setuju. Keduanya bertengkar. Dega yang pengecut pertama kalinya bawa pisau dan menusuk ke tubuh pria kumis. Ketiganya sudah beberapa hari di laut. Tiba di sebuah suku. Seorang birawati menyelamatkan mereka. Papi memutuskan berpisah dengan Dega. Belum berjalan jauh, ia melihat ada mobil polisi. Ia tidak kabur, memilih kembali ke Dega. Tapi sudah terlambat. Ini kedua kalinya Papi gagal kabur. Ia ditahan di sel isolasi 5 tahun. 5 tahun kemudian, rambut Papi sudah putih. Petugas bilang sangat jarang ada orang selama 5 tahun di sel bisa hidup.
Ia dikirim ke pulau. Di sini tembok tidak tinggi dan tidak ada penjaga. Hanya dikelilingi lautan. Tebing ada di mana-mana. Yang datang ke sini hanya menunggu kematian. Seluruh tahanan berteriak gila di sini. Di sini ia bertemu Dega. Karena melanggar aturan, ia juga dikirim ke sini. Hari itu ia bersemangat bilang, menemukan cara. Ia melempar sebuah kelapa ke laut. Air pasang akan membawanya kembali ke darat. Tapi masalahnya di sini terlalu tinggi. Bahkan jika melompat pasti akan mati. Tapi Papi Itda berpikir. Dengan cepat membuat rakit dari kelapa. Bergegas ke tepi tebing. Dega tidak mau pergi. Ia sudah terbiasa hidup di sini. Setelah berpelukan, Papi loncat ke laut. Cerita ini diambil dari Henry Charriere. Nama film ini, Papillon. Cerita nyatanya, ia melarikan diri sebanyak 8 kali. Baru berhasil. Cerita di film ini hanya 3 kali. Di dalam buku tertulis ia di laut selama 4 hari. Mendarat di Guyana. Percobaan perlarian selama 10 tahun. Akhirnya berakhir dengan kemenangan. Mungkin beberapa burung ditakdirkan untuk tidak ada di dalam sangkar. Karena setiap helai bulu mereka, semua bersinar dengan cahaya bebas.